Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Adi Nugroho dengan NIM 336230027. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi pengganti UAS. Langsung saja pada materinya. Baik. Pertama ada metode pekerjaan pembetonan pertemuan 9, di mana pekerjaan pembetonan ini adalah proses pembuatan elemen beton di lapangan yang bertujuan menghasilkan struktur dengan kekuatan dan mutu sesuai perencanaan. Sini contoh dari pelaksanaan pembetonan. Tahapan metode pelaksanaan yang pertama ada persiapan, di mana ada proses pengecekan backcasting, tulangan dan material, pencampuran, membuat campuran beton dengan takaran sesuai mutu, pengangkutan, pembawaan beton, pengecoran, menuangkan beton kepada struktur yang ingin dicor, pemadatan menggunakan vibrator, perawatan atau curing menjaga kelembapan agar beton mencapai kekuatan yang direncanakan. Alat dan bahan yang digunakan, alat ukur takar, alat pencampuran, alat angkut, alat pengecoran, alat pemadat, alat perawatan. Bahan yang digunakan ada semen, agregat halus, dan agregat kasar, air, bahan tambahan atau admixtur. Eh, ada dalam pengecoran pembetonan sering muncul masalah yang terjadi yaitu beton retak atau honeycomb, beton retak, honeycomb atau berongga, segregasi, pemisahan agregat dan penurunan mutu akibat pengerjaan atau perawatan yang kurang baik. Solusinya adalah memastikan campuran sesuai takaran, pemadatan yang tepat, dan pengecoran berkesinambungan. Pengendalian mutu dilakukan dengan memastikan bahan sesuai spesifikasi, campuran tepat takaran, pelaksanaan rapi, dan uji mutu seperti SLAM test serta uji kuat tekan. Aspek ketiga yang diterapkan mulai menggunakan APD, pengaturan area kerja yang aman, pengecekan peralatan. Selanjutnya ada metode pengerjaan file cap, pertemuan 10. Deskripsi. Pekerjaan pelkep adalah proses pembuatan elemen beton bertulang yang berfungsi mengikat kepala-kepala tiang fondasi agar dapat bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh. Tahapan metode pelaksanaan pelkep. Yang pertama ada persiapan, pengecekan lokasi, alat material, penggalian, membuat galian, pemasangan tulangan dan backcasting, pengecoran beton, perawatan beton atau curing. Alat dan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan meliputi semen, pasir, kerikil, air, tulangan baja, dan bahan tambahan beton. Alat yang dipakai antara lain molen, ekskavator, backcasting, vibrator, dan lain-lain. Eh, Masalah dan solusi yang terjadi dalam pekerjaan palcap biasanya yang pertama permasalahan dimensi palcap yang tidak sesuai gambar. Solusinya lakukan pengukuran ulang. Selanjutnya ada honeycomb atau rongga beton. Solusinya pastikan pemadatan beton dengan vibrator. Selanjutnya ada posisi tulangan bergeser. Solusinya kencangkan pengikatan tulangan dan gunakan spacer atau beton decking. Adanya retak beton setelah pengecoran. Lakukan perawatan atau curing kelembapan dengan menjaga kelembapan. Air tanah masuk ke area pelcap. Solusinya gunakan pompa penyedot atau dewatering. Pengendalian mutu dan K3. Yang pertama, pengendalian mutu memastikan material atau segmen agregat tulangan sesuai spesifikasi. Mengecek dimensi, melakukan uji SLAM, mengawasi pemadatan dan perawatan beton. Kesehatan dan keselamatan kerja K3, menggunakan APD,
mengamankan area galian, memastikan alat berat dan peralatan kerja dalam kondisi baik, menghindari pekerja masuk ke area galian yang beresiko longsor. Selanjutnya ada metode pekerjaan box girder pertemuan 11. Deskripsi pekerjaan box girder adalah proses pembuatan dan pemasangan balok pracetak berbentuk kotak atau box yang berfungsi sebagai elemen utama pada konstruksi jembatan atau jalan layang. Tahapan metode pelaksanaan box girder yang pertama itu ada persiapan, di mana pemeriksaan lokasi, peralatan, dan material, pembuatan box girder, pengangkutan box girder, pemasangan menggunakan launcher girder, penyambungan dan finishing, eh, grouting ataupun finishing ya. Alat bahan yang digunakan, beton mutu tinggi, baja tulangan kabel prategang, bahan tambahan beton, admixtur, grout untuk menyambung dan pengisian beton, peralatan join seperti bearing pad, baut, dan angkur. Alat yang digunakan batching plan, backcasting baja, alat stressing, hose crane, alat angkut, peralatan grouting, dan finishing. Permasalahan dan solusinya. Dimensi box girder tidak sesuai spesifikasi. Lakukan pengukuran ketat pada backcasting dan pemeriksaan saat pengecoran. Retak pada beton akibat tegangan prategang. Pastikan prosedur stressing sesuai tahapan. Misalignment atau ketidaksesuaian posisi saat pemasangan. Gunakan alat bantu alignment kontrol posisi dengan theodolite atau total station. Kegagalan sambungan atau grouting tidak penuh. Gunakan material grout berkualitas dan melakukan pengecekan pengisian. Kendala angkutan atau pemasangan karena medan sulit. Lakukan perencanaan logistik yang detail serta gunakan alat angkut. Pengendalian mutu. Memastikan material beton, baja, tulangan, dan kabel bertegang sesuai spesifikasi. Pemeriksaan dimensi dan kualitas. Melakukan uji SLAM, uji kuat tekan beton, kontrol posisi, dan elevasi box girder. Kesehatan dan keselamatan kerja. Wajib menggunakan APD, mengamankan area kerja, memastikan crane, launcher, dan alat yang digunakan itu eh, dapat dioperasikan secara optimal, memberikan rambu dan pagar pengaman. Metode konstruksi jembatan, baja, dan beton. Pertemuan 12 dan 13. Deskripsi. Metode konstruksi jembatan adalah serangkaian cara atau teknik yang digunakan untuk membangun struktur jembatan agar mampu menyalurkan beban lalu lintas dengan aman. Tahapan metode pelaksanaan konstruksi jembatan. Persiapan survei lokasi, mobilisasi, peralatan, pekerjaan pondasi, pemasangan tiang panjang, borpel, atau kaisong sesuai dengan desain. Pekerjaan struktur bawah, pembuatan abutmen dan pilar, pekerjaan struktur atas, pemasangan balok girder atau pengecoran dek jembatan. Finishing, pekerjaan lantai, sambungan perlengkapan jembatan, serta pemeriksaan akhir. Dan bahan yang digunakan: beton mutu sesuai desain, baja tulangan, baja struktural, bahan tambahan, beton admixtur, bearing pad, baut dan peralatan sambungan, aspal atau material penutup. Alat yang digunakan batching plan, alat pemancang, borpel, rig atau kaisong, crane, launcher girder, alat angkut, trailer, truk, dump truck, vibrator, alat ukur, peralatan grouting dan finishing. Masalah dan solusinya. Kondisi tanah tidak sesuai, lakukan investigasi tanah, tambahan, dan perkuat fondasi. Perbedaan dimensi atau elevasi. Tingkatkan pengawasan pengukuran dan gunakan alat ukur presisi. Retak atau cacat pada beton akibat pengecoran. Pastikan campuran beton sesuai pemadatan menggunakan vibrator. Kendala pemasangan girder karena cuaca atau medan sulit. Atur jadwal pemasangan yang tepat, gunakan crane atau launcher girder sesuai kapasitas. Keterlambatan material atau peralatan, lakukan perencanaan, logistik detail, dan sediakan alternatif pemasok atau peralatan cadangan. Pengendalian mutu, memastikan spesifikasi material, pemeriksaan dimensi elevasi posisi elemen struktur, lakukan uji mutu beton, pengawasan ketat pada pekerjaan pengecoran, pemasangan girder, serta finishing. Ketiga, penggunaan APD wajib.
pengaman area kerja dengan pagar, rambu, dan jalur khusus pekerja. Memastikan peralatan bekerja dengan optimal. Penerapan prosedur kerja aman terutama pada pekerjaan di ketinggian. Metode konstruksi jalan, pertemuan 14. Deskripsi, metode konstruksi jalan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk membangun struktur perkerasan jalan agar mampu menahan beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. Tahapan metode pelaksanaan. Yang pertama, persiapan, pembersihan lahan, pengukuran, penentuan trase jalan, pekerjaan tanah, penggalian, penimbunan, pemadatan, lapisan fondasi, subbase atau base, pemasangan, dan pemadatan agregat. Lapisan perkerasan, pelapisan aspal atau beton sesuai jenis jalan, finishing dan pelengkap, marka jalan, drainase bahu jalan, dan pelengkapnya. Alat dan bahan yang digunakan, tanah urukan, bahan yang digunakan tanah urukan, agregat, aspal atau semen, air, dan bahan tambahan atau bahan adiktif. Alat yang digunakan alat berat, ekskavator, bulldozer, grader, dan dump truck. Alat pemadat, roller, tandem, siput, pneumatik. Alat pencampur aspal basic plant. Alat penghampar aspal, aspal finisher. Alat ukur dan kontrol theodolite, water pass, dan meteran. Permasalahan dan solusi tanah dasar tidak stabil. Lakukan perbaikan tanah, soil stabilization. Pemadatan tidak optimal sehingga lapisan mudah rusak. Gunakan alat pemadat sesuai jenis material. Retak atau gelombang pada lapisan perkerasan. Pastikan campuran aspal atau beton sesuai spesifikasi dan penghamparan dilakukan dengan suhu serta metode yang tepat. Drainase buruk menyebabkan genangan air. Rancangan dan bangunan sistem drainase yang baik serta jaga kemiringan. Keterlambatan suplai material atau kerusakan alat. Lakukan perencanaan logistik yang matang dan siapkan peralatan cadangan. Pengendalian mutu. Memastikan material, melakukan uji kepadatan tanah, uji CBR, uji kadar aspal, memeriksa ketebalan dan kemiringan setiap lapisan jalan, mengawasi proses pemadatan, pencampuran, penghamparan. Ketiga, wajib menggunakan APD, memberi rambu, pagar, pengaman, dan jalur khusus. Memastikan alat berat dioperasikan oleh tenaga yang terlatih. Mengatur lalu lintas. Metode pembongkaran bangunan 15. Deskripsi. Metode pembongkaran bangunan adalah serangkaian kegiatan untuk merobohkan atau membongkar struktur secara aman dan terkontrol. Tahapan metode pelaksanaan, pertama ada persiapan survei, lokasi perizinan pemutusan utilitas seperti air, listrik, dan gas. Pemisahan material, memindahkan barang berharga. Pembongkaran struktur dilakukan bertahap dan bagian atas ke bawah. Pembersihan bangunan, pengangkutan, material bongkaran dikumpulkan, dipilah, lalu dibawa ke tempat pembuangan. Alat dan bahan yang digunakan, ekskavator dengan attachment, crane, jackhammer, gergaji potong, alat angkut, peralatan keselamatan, bahan yang digunakan, bahan peledak, papan penutup pagar, penutup debu, geox tekstil atau terpal. Masalah dan solusi, struktur sulit dirobohkan. Gunakan alat berat dengan attachment yang sesuai. Debu berlebihan yang mengganggu lingkungan sekitar, semprotkan air secara berkala. Runtuhan tidak terkontrol, lakukan pembongkaran bertahap dari atas ke bawah. Limbah berbahaya, asbes, bahan kimia. Pisahkan dan kelola limbah B3 sesuai prosedur. Keterbatasan akses alat berat, gunakan metode manual atau alat yang lebih kecil, serta buat rencana logistik. Pengendalian mutu, pastikan metode pembongkaran sesuai dengan rencana, pemeriksaan kondisi struktur secara berkala, pisahkan material hasil bongkaran sesuai kategori, pastikan peralatan dalam kondisi baik. K3. Wajib menggunakan APD, amankan area kerja, lakukan pemutusan utilitas, terapkan prosedur kerja bertahap, pastikan hanya tenaga kerja terlatih yang mengoperasikan alat berat. Cukup sekian presentasi dari saya sendiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.